ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himmah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar 932.550.000 rupiah. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7280807367 atas nama Yayasan Himmah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himmah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikamul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Saya sedang santai ba'da ngajar pondok ini agak full ya. Biasanya kalau pagi cuma 1 jam sampai 1,5 jam. Kali ini sudah angkatan yang kedua, full jadinya. Jadi ya hampir 3 jam ya, 3 jam, 1,5 jam, istirahat setengah jam, ngajar kelas 1, istirahat kelas 2. Alhamdulillah, hari-hari terus kita penuhi, terus kita laksanakan amalan-amalan yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, kita akan menanggapi dikit-dikit, tidak usah banyak-banyak. Seorang penerobos pusat, saya dapat dari Tangerang Barat ya. Ada seorang bulan yang mengirim rekaman, entah tadi malam atau kemarin malam, saya kurang jelas, cuman rekaman ini harus kita luruskan, harus kita bantah, harus kita luruskan yang pastinya, agar kaum muslimin, agar sahabat-sahabat di jamaah tentunya bisa menyadari bahwa tidak semua yang disampaikan itu adalah benar. Tidak semua yang disampaikan adalah memang atas kesalahan, atas ketidaktahuan beliau aja kemudian dia menyampaikan dengan keyakinannya. Allahu alam, apakah itu kesengajaan memang nggak tahu atau tahu, tapi yang pasti kita tetap memberikan audzur berjahli. Yang mungkin beliau belum tahu atau belum genah atau dijelaskan lagi, baik secara logika maupun mungkin sedikit-sedikit secara dalil, insyaallah biidznillah. Terobosan itu adalah doktrin yang terjun dari pusat ke daerah-daerah. Biasanya ada terobosan barat, ada terobosan timur. Terobosan timur berarti daerah wilayah timur. Yang terjun ke daerah-daerah biasanya jumlahnya ada 2 orang, disebut dengan penerobos umum. Sementara ada penerobos ibu-ibu, ada penerobos muda-mudi, ada penerobos tim piutang-piutang, ada penerobos banyaklah pokoknya.
Ya, kita dengarkan sambil dipercepat ya, nanti kita biar bisa membantah dikit-dikit ya, sedikit-dikit kita komentari. Yuk kita dengarkan yuk. Sampaikan kepada jamaah itu dari kepada saya amal solehnya jangan sampai keluar dari jamaah, jangan sampai terpengaruh, karena kalau dia adalah jamaah maka akan saya rambut dia Rambut sama pengakuan saya. Tapi kalau sudah terpengaruh, tapi kalau sudah keluar dari jamaah, saya sudah tidak ada hubungan lagi. Mau dia kelekek, mau menderita kayak apapun, saya sudah tidak ada tanggung jawab lagi. Jamaah, bukti peramutan Bapak Imam pada jamaah. Apa? Bantu. Tidak benar, 100.000. Yang mau kriteria dari pusat. Kalau nggak kriteria dari pusat, yang bisa dibantu di kelompok, bisa dibantu di desa, bisa dibantu dari daerah, bisa dimintakan perhatian pada anian-anian. Bapak Ibu akan peduli pada jamaah. Kalau dia memang masih tetap dalam jamaah, sekalipun untuk diberi nasi, sekalipun dia punya kesalahan, sekalipun dia melanggar, tetap akan saya rambut sampai akhir hayatnya. Kalau jamaah, Bapak Imam kalau kita harapannya jamaah terus dalam kebaikan, jamaah terus meningkatkan amal ibadahnya, jamaah terus meningkatkan ketakwaannya. Semakin lama dalam jamaah, semakin tertib, semakin rukun, semakin rajin, semakin utuh, semakin mutawatir, semakin jauh dari lahan-lahan, dari yang aku luar biasa. Dengan dia dapat kebahagiaan terimaan di akhirat nanti. Ya, saudaraku semua, masyarakat muslimin, ada yang menggelitik bagi telinga kita ya. Tadi jamaah pokoknya jangan keluar lah. Lebih sekali ini ya, penerus pusat ini sangat lebih untuk mengetuk hatinya jamaah biar terkesan, pada di situ ada bunglonnya. Jamaah pokoknya akan diramut sekalipun melakukan dosa. La haula wala quwata illa billah. Dia jadi apa sebenarnya? Sekalipun banyak dosanya, tetap kalau dalam jamaah tetap diramut. Diramut apa sih? Tadi disebutkan diramut duafa. Semoga ada. Duafa. Diramut setiap bulan. Dikasih 100.000. Ini loh. Dikasih 100.000 satu bulan. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Bukan saya pamer ya. Satu lembar ini loh. Ini pun yang memenuhi persyaratan. Yang memenuhi syarat itu akan mendapatkan 100.000 duafa per bulan. Per bulan ya saudaraku semua. Jadi kan sehari berarti berapa? 3.000. 3.000 itu kalau masuk WC umum ya 2 kali lah. Ya bahkan lebih ya, masuk WC umum sekarang 2.000 ya. 2 kali 4.000, Masya Allah. Anda diramut apa sih Pak? Nah. Tidak boleh perkataan seperti itu, tidak boleh. Seakan-akan Anda itu membuat opini seakan-akan Bapak Imam itu nanti akan mengamankan Anda di surga. Dengan kalimat akan diramut sakpol kemampuan sampai tutup ajal matinya masing-masing. Sekalipun banyak berbuat dosa. Loh. Ini kok kayak apa aja, Nabi Muhammad aja tidak seperti itu. Nabi Muhammad tidak membuat, sekalipun kamu enggak. Kamu silakan beramal sebaik-baiknya. Kalaupun misalnya ada dosa-dosa, syafaat ada Nabi Muhammad itu atas izin Allah, biiznillah. Artinya syafaat bagi orang yang mensyafaati atas izin Allah, bagi yang disyafaati juga atas izin Allah. Nah ini kan seakan-akan mengklaim, pokoknya kamu sabar-sabar aja jamaah. Anda dinamut apa? Kalau cuman nun sewu, bukan cuman ya. 100.000 itu satu lembar, satu bulan. Sementara duafa yang infak lebih dari 100.000.
Setorannya mungkin 200.000. Nggak mungkin duafa nggak setor, tetap setor, nggak mungkin. Saya yakin 100% kalau masih paham jamaah, walaupun kondisi duafa, tetap ditarik infak. Mau jargonnya aja, walaupun punya nasi tok ya tetap itu dihukumi rezeki. Walaupun sampai dulu mbah-mbah kita senajan duit yang cagak itu, kalau sampai wajiban infak disigar, dipecel, didol, wajib infak untuk sambung imam. Lebih dari 100.000 belum jatah kelompok, jatah daerah, jatah desa. Dibantu 100.000 diundat-undat terus, seakan-akan menjadi peramutan jamaah. 100.000 loh Pak, masa sampai zaman sekarang 100.000? Jangan-jangan dikorupsi. Misal nih, Tawangmangu itu dulu kalau stornya di atas 150 juta dulu, lo alam sekarang nggak tahu. Itu misalnya duafa itu kan 80-an misalnya duafa satu daerah. 150 sampai 200 juta dikurangi 80 kali 108 juta. Coba yang berarti mana? Tapi itu untuk masjid, iya untuk masjid. Tapi satu daerah nggak mungkin semua masjid mengajukan bantuan, nggak mungkin. 1, 2, 3 aja. Itu pun 3 bulan pencairannya. 150 pencairannya misalnya sampai 3 kali, misalnya 3 kali, 3 bulan mendapat bantuan mungkin 30 juta. Namun yang masuk sudah 150 juta kali 3, 400 juta, dipotong 30 juta. Masih 420 juta. 450 juta ya, dikurangi 30 misalnya. Ya, nanti kita hitung lagi. Dibantu apa? Diramut apa Anda? Yuk lagi ya. Jangan diramut Bapak Imam, tujuannya saya jamaah bisa mempersiapkan bekal bila sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Bisa mengakhiri hidup ini dengan tersenyum bahagia. Karena sudah bisa menuntaskan tugas pokoknya sebagai manusia. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Halo. Bapak Ibu, saya tanya, apakah ada perjuangan yang lebih pol daripada memperjuangkan saudara kita? Apakah ada perjuangan yang lebih pol daripada memperjuangkan saudaranya keluarga besar kita? Apakah ada perjuangan yang lebih pol daripada memperjuangkan saudaranya jamaah kita? Kita mau menolong diwadahi kelompok desa daerah kita, itu tujuannya sama, hanya satu, yaitu satu jamaah semuanya dikatakan berhasil masuk surga selama dari neraka. Itu tujuan pokoknya itu. Yang lainnya itu bonus saja, umroh saja. Itu yang diupayakan dalam jamaah. Adanya pembangunan fisik, masjid, aula. Kamar mandi, gedung-gedung, adanya tim-tim pengurus penatur, tingkat pusat sampai tingkat kelompok, adanya poin-poin nasihat dalam jamaah, ada 5 bab, ada 4 kali keimanan, 6 tobiatul jamaah, 5 salah kerumunan, 3 sukses binarus, 3 prinsip kerja jamaah dengan huruf janji, nasihat yang sangat baik agar berhasil masuk surga selama dari neraka. Jamaah Bapak Imam rambut kita semua sudah dengan rambutan yang terbaik. Rambutan yang terbaik. Nabi dulu. Gimana? Karena Muhammad tidak ada seorang nabi pun dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka punya kewajiban untuk menunjukkan, memberitahukan kepada umatnya hal yang baik-baik, juga memberitahukan kepada umatnya hal yang buruk-buruk. Ini loh pahala, ini loh pengampunan, ini loh rahmat, ini loh ridhonya Allah, ini derajat yang tinggi di surga. Ini pelanggaran, ini maksiat, ini dosa, ini orangnya Allah, ini larangannya Allah, ini siksanya Allah, ini nerakanya Allah. Hati-hati kamu. Dan tidak ada satu pun Bapak Ibu jamaah. Lalu, kebaikan maupun keburukan yang tidak diberitahukan dari mana kepada jamaah.
Bukan satu saja Bapak Ibu, kebaikan apa, keburukan apa yang belum pernah diberitahu oleh Imam saja. Keburukan banyaknya zina, dosa, khianat, kiamat, zina. kebaikan apa di rumah ini, kebaikan doa seperti dalam hati, puasa-puasa sunnah, melakukan sunnah. Pokoknya kita sudah usah kebaikan apa yang diberitahu oleh Imam pada kita semua. Itu sudah lewat di seluruh dari pusat sampai kelompok ilmunya sama semua. Itu karena jenengan Pak Menerobos ini, itu karena jenengan itu tidak pernah keluar. Dikira yang menerangkan masalah larangan-larangan Allah Rasul itu hanya jamaah saja. Di luar juga banyak, coba dibuka YouTube deh, kajian-kajian tentang bagaimana, bahkan kalau Anda itu ngaji beneran, ada tuh kitab-kitab Al-Kabair, malah sudah dulu para ulama-ulama membuat kitab Al-Kabair misalnya, ditunjukkan dosa-dosa besar, as-shaghair, dosa-dosa kecil. Itu bukan sesuatu yang wah. Jadi kalau mengatakan apa yang belum digerojokkan tentang jamaah itu, peraturan-peraturan dalam jamaah itu apa yang belum disampaikan, semua disampaikan. Anda aja yang keluar. Anda kan mau mengatakan di sana nggak ada, di luar itu nggak ada, ya hanya kita dalam jamaah itu aja, kan gitu toh. Kan gitu. Itu karena memang jenengan nun sewu Pak Penerobos Pusat ini nggak tahu. Pada dari kitab-kitab contoh nih di CAI tahun berapa itu, kan tahun 2011-an lah, 18 berapa ya. Itu pernah dimuat, saya lihat betul itu dimuat tentang dosa-dosa besar misalnya. Ternyata juklak semua di kitab namanya Al-Kabair, Imam siapa Az-Zahabi ya. Jadi itu bukan sebuah peramutan, biasa aja. Kalau di luar banyak, artinya Anda itu karena belum tahu di luar aja, disangka di luar itu ibadahnya main-main, tidak sesuai dengan seperti Islam jamaah yang seakan-akan paling yakin, paling mantap, paling bertujuan masuk surga selama dari neraka. Emang kita ibadah tidak tujuannya itu, sama aja saya kira. Yuk simak lagi, ini kasihan ini orang Kuper namanya ya. Ini pengurus pusat, kelasnya pusat loh ya ini ya. Iya, Nabi Muhammad iya. Jadi gini saudaraku semua. Tadi itu sang imam digambarkan seperti dikiaskan sepertinya Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada umatnya, meramut umatnya, himayah, menjaga umatnya agar umatnya tidak terpelosok dalam neraka. Dan pada akhirnya diceritakan tadi umat-umat yang ngeyel, bahasa kita semua itu aja, akhirnya masuk neraka pula. Begitu pula Bapak Imam. Bapak Imam juga menjaga jamaah dengan 30 poin, jangan sampai terpengaruh dengan sampai gini 30 poin untuk menjaga kepahaman jamaah agar jamaah tetap masuk surga. Pertanyaan saya,
Nabi tampak enggak? Kepengaturannya Nabi tampak enggak? Tampaklah, Nabi itu tampak jelas kepengaturannya. Kewilayahannya jelas. Ya. Nabi itu tampak kepengaturannya, bukan sembunyi-sembunyi. Dan Nabi berhadapan langsung, artinya konfrontasinya langsung, yang dihadapi adalah orang-orang kafir. Sehingga ada hudud-hudud, aturan-aturan ketika dia di Madinah, membuat aturan-aturan untuk ketentraman orang Islam. Sementara kalau kita perbandingkan dengan Islam jamaah, Bapak Imam ini yang disamakan, disandingkan dengan Nabi, ya jauh. Bapak Imam itu wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya seperti nggak adanya. Memang nggak ada. Wujudnya ada. Katanya jamaah ada. Tapi seperti ka'adamihi. Seperti nggak ada. Bagaimana hal yang tidak ada kemudian bisa meramu jamaah? Ya hanya bersifat motivasi, tasjid, bersifat doktrin-doktrin, pemahaman-pemahaman yang sesat yang diacarakan secara sembunyi. Seperti hal ini juga. Jadi kalau disamakan seperti Nabi, jauh lah. Nabi itu menjaga umat, himayatul ummah, dengan adanya beberapa hudud, beberapa aturan-aturan, ada had ditegakkan, ada maling dipotong tangan, berzina dirajam atau diusikan, membunuh dibunuh, artinya membunuh berarti kisos dibunuh dan lain sebagainya. Ada jelas nyata. Sementara Bapak Imam apa? Jangan disamakan dong Bapak, ya. Dan jelas Nabi itu dakwanya an ya'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah kepada Allah dan wajtanibut taghut, menjauhi, ngedoi, hati-hati dari taghut. Sementara ini nih, ya, si jamaah Islam jamaah ini mengkafirkan orang-orang yang sudah tauhid. Anak tidak mau bergabung dengan golongannya, tidak masuk dalam jamaahnya dianggap kafir. Sementara orang-orang yang pernah masuk kemudian keluar dianggap apa? Dianggap murtad. Itu aja. Itu tahu-tahukan duit over-overan semua untuk senang-senang Pak Imam dan Wakil Empat dan juga urus yang lain, itu juga gaji yang luar biasa. Bapak Ibu jamaah, pembinaan penjenengan itu dikumpulkan di pusat. Sesudah terkumpul kemudian didoakan oleh Bapak Imam. Cerita lama itu. Dan bagian keuangan kemudian yang banyak dikembalikan ke daerah-daerah, digunakan untuk pelajaran-pelajaran tabilah. Kalau kelompok bangun minta bantuan, dikasih bantuan 30 juta. Nggak perlu modal, dikasih bantuan 30 juta. Desa bangun dikasih bantuan 40 juta. Dana bangun dikasih bantuan 60 juta. Ya. Bulan ini bangun jadi 30 juta. Besok baru kamar tamu 30 juta. Besok lagi kamar RT 30 juta. Gampang itu Pak. Mesinnya 30 juta. Besok bikin jentik di kamarnya 30 juta. Gak segampang itu. Tempat duduk 30 juta. Dalam rangka supaya subsidi silang yang nggak mampu. Kalau kita tahu kondisi di daerah-daerah tidak semuanya seperti sekarang, bahkan tidak seperti di Jakarta. Kondisinya memperhatikan butuh turun tangan, apalagi saudara kita yang ada di Kumo sana rata-rata kehidupannya di bawah. Dari kemiskinan berjamaah butuh bantuan pompa. Oke. Itu cerita lama dan kita sudah mendengar. Bahkan orang-orang yang ikut mendoakan juga banyak yang keluar. Contohnya Pak Mauludin misalnya. Diceritakan oleh infak-infak itu terkumpul, kemudian didoakan, kemudian disubsidikan silang sana kemari, ke sana kemari. Iya. Besok bangun jeding dikasih 30 juta, besok enggak, satu masjid itu satu kali. Kalau nggak pinter-pinternya dia pukil, bahasanya pukil, dia pukil itu ya pinter ngakali. Satu masjid ya satu kali, nggak boleh lagi. Ya, nggak boleh. Pertama, yang kedua, daerah mendapat 60 juta misalnya, berapa ratus juta yang sudah disetorkan ke sana. Buka akal sehat, akal waras, bahkan tiap bulan. Katakan daerah dapat 60 juta misalnya, itu nggak tiap bulan loh ya. Itu mungkin 5 tahun, 4 tahun mungkin ya kalau bangun. Kalau enggak ya enggak. Padahal 5 tahun, 4 tahun sudah masuk berapa miliar kalau misalnya kita katakan 150 juta kali 5 tahun. Dapat 60 juta seakan-akan bangga. Ayo dibuka kalkulatornya, jangan rusak kalkulatornya. Dapat 60 juta namun yang masuk ke pusat ratusan juta.
Itu kalau ke daerah, desa begitu pula, desa 50 juta misalnya per bulan. Tapi dia dapat bantuan sesekali intensif hanya 40 juta, sudah berapa tahun? Katakan 5 tahun, sudah masuk 50 juta per kali 5 tahun, berapa ratus juta itu. Masa kalkulator Anda rusak? Ya, ayo buka dong akal sehat, akal walasnya. Lanjut lagi. Kita belikan untuk membuat apa dibantu 100.000 kalau kemarin belum di kata saya itu ya 5 miliar khusus untuk bantu apa itu bantu 5 miliar apa bantu apa belum kemudian untuk bantuan belum untuk pinjaman belum untuk pembelian belum untuk operasional tidak ada besar kita di itu pasti kok mereka mengadakan audisi mereka mengadakan rapimnas akan macam-macam juga untuk pakai HP semuanya berjalan kepada kita semua itu baik. Bukan urusan bahkan kalau kita tahu Pak Imam bulan ini itu pengajuan dari desa daerah banyak sekali semua hidup terlibat sehingga artinya ada pengajuan kenapa belum bulan belum tahu bulan nanti berarti itu satu-satu ya ini ini harus ada lagi ya nanti banyak lagi kalau ini beliau tahu Pak Adi Omong yang menyenangkan saja kalau gitu kan senang itu bisa Adi Omong kalau kamu bayangkan supaya untuk masyarakat umat bukan urusan itu enggak mau yang itu juga bilang kalau itu ada yang bilang ada sama itu jangan udah buat tadi itu nggak usah dikatakan foya-foya pun. Ya, nggak usah dikatakan foya-foya pun, nggak usah dikatakan foya-foya pun. Kita misalnya, tapi kenyataan coba. Itu kan ini narasinya seperti ini. Lalu jangan sampai menuduh keji oleh kepada keimaman, menuduh bapak imam foya-foya, menuduh keluarga imam foya-foya dan sebagainya. Di sana juga ada bukan mantan, masih keluarga keimaman yang ikut hijrah. Ada pengurus-pengurus penerobos yang selevel dengan ini juga ikut hijrah. Memang sih kalau kita menuduh secara uang diambil itu kayaknya enggaklah sekeji itu. Namun bagaimana melihat hiruk pikuk kehidupan pusat yang seperti itu? Uangnya dari mana? Tanda tanya besar. Uangnya dari mana? Hah? Sementara orang-orang yang apa bahasanya? Yang kita ketahui nyambut gawe ini opo? Kan nggak normal juga. Saya nggak menuduh Anda kemudian mengambil enggak. Saya Khalil aja pernah kok cerita teman paku buminya dulu biasa-biasa saja setelah diangkat jadi apa keuangan atau apa langsung mendadak menjadi kaya. Terus dari mana? Kan pertanyaan itu. Dan itu bukan rahasia Pak. Itu kita tuh punya mantan-mantan KU, mantan ada. Jadi Anda aja yang belum tahu ditipu dengan seakan-akan uang itu kemudian doa itu habis. Dan Bapak Imam itu ya lucu juga. Tidak boleh diceritani, tidak boleh diberi laporan ketika keuangannya kurang. Tapi yang plus-plus saja lah, plus-plus jangan dilaporkan. Nggak bertanggung jawab ini berarti ya. Kan lucu ini ya. Jadi ini orang ini penerobos pusat ini nggak tahu. Jangan-jangan cuma cerita saja ini nggak tahu. Mungkin mantan-mantan itu kan banyak. Mantan keuangan, mantan balik keuangan kelompok, desa, daerah, bahkan mungkin penerobos pusat juga banyak juga yang sudah hijrah kan ada toh. Tentunya yang nggak senormatif itulah. Ya kan normatif ya seperti itu. Ada bantuan nyogok dulu. Wakil 4 misalnya minta ini nih. Ini itu sudah rahasia umum. Ini membuka kapling sana harus utang pusat. Oke, di ACC, tapi di sana harus wakil 4-nya sudah ada punya kapling. Setidaknya dinaikkan lagi harganya berapa persen untuk fee Pak wakil 4 dan sebagainya. Itu yang modalnya siapa? Yang modal di jamaah yang dapat fee wakil 4. Imamnya Allahu a'lam. Soalnya yang jadi kambing hitam wakil 4. Dan itu sudah bukan rahasia lagi, saudaraku semuanya. Lanjut. Kemudian sudah menghilangkan, membenarkan. Apalagi pengaruh akidah, haji, jasa umroh. Kemudian dibilang di Mekah, haji, maksudnya orang itu haji sebanyak ini.
Yang masuk surga hanya sama hati saja. Oleh gitu, hatinya gitu. Masuk pemahaman pengaruh jihad tadi. Jika tidak terbawa sholat, masuk orang sholat sebanyak ini, semuanya sujud tidak pada apa yang masuk surga hanya sama hati. Pulang dari umroh, pulang dari haji sampai pada pakaiannya. Ayai kalau izin kalau betul sama amal, kalau betul lagi betul pun apa gitu, betul bener. Ini mengindahkan ucapannya. Kalau ini pengalaman kita pengalaman tidak? Terpengaruh. Kalau yang pengalaman, nggak akan terpengaruh. Orang jamaah cinta uruti ibadahnya orang. Yang nggak nyambung. Jamaah itu dari benar mana saja. Kok dia ibadahnya murni? Dia berarti orang hati jamaah. Dia juga berani berpihak ke Tuhan, maka dia punya hak yang sama. Nah, ini Sama sudah lama dari. kalau nggak siap Bapak Imam, Kita menghukumi kelompok lain. Itu urusan mereka. Apa sih urusin orang lain kita ibadah kita sendiri saja lain. Itu benar. Sudah ngomong ngono, kita itu tidak terpengaruh. Kita harus pemahaman. Maaf ya pemahaman jamaah sama saja. Sudah ya. Poin hari kita apa itu? Apa? Poin hari kita apa? Masalah ini tidak sebenarnya jamaah itu mau dimanakan? Kalau semuanya sama saja. Orang Yahudi agamanya adalah berapa? 71 gitu. Yang 70 masuk neraka, satu masuk surga. Orang Katolik agamanya adalah di 72. 71 masuk neraka, satunya masuk surga. Agama Islam adalah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu masuk surga. Kalau memang semuanya masuk surga, saya yakin pemahamannya juga harus adil. Berarti orang Yahudi yang 71 itu nanti semuanya juga masuk surga. Walaupun masuk neraka dulu. Orang Nasrani walaupun sini di mana Isa, nama yang bilang di mana Yusuf, soalnya juga akan masuk surga semua. Kalau pemahamannya kemudian 73 itu umpama kelompoknya itu juga masuk neraka juga akan semuanya pada hari masuk surga semuanya juga. Jadi tidak ada satu pun orang Yahudi yang bakal di neraka, tidak ada satu pun orang Nasrani yang bakal di neraka, tidak ada satu pun orang Islam yang ini kan kok tidak ada Islamnya yang bakal di neraka. Aku hanya sekedar pakai, hanya sekedar mengaku yang penting itu pada akhirnya masuk surga. ini kan ro'in. Aduh, betul. Ada gitu. Ada betul nggak? Kamu mau nanya? Ada betul nggak? Jadi coba nih, bingung nih. Jamanya nggak ngeh. Namanya ada satu ya satu. Kalau nggak ketemu siapa yang akan jamin? Kok dari satu dari saja bapak ibu jamaah kami ngomong terus tarik. Kita mulai dari ada satu awal tapi masuk saja itu pertama ya. Kalau seperti ini, bagaimana? Ini bapak tuh alam manika, wah itu ini ada dua. ولا تكون Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, sudah kita dengarkan semua terakhir tadi. Apalagi masalah akidah, jangan sampai terpengaruh. Kalau sampai di Mekah contohnya, di Mekah. Kemudian melihat orang banyak yang sholat, ini kan adalah contoh. Kemudian dalam benak hatinya mengatakan, masa sekian orang ini masuk neraka, hanya kita yang masuk surga saja. Terus kemudian pulang nih ceritanya, pamit imam daerahnya untuk keluar dari Islam jamaah. Itu namanya terpengaruh. Terus jawabannya nggak matching, nggak selaras. Kita nggak ngurusi agamanya orang lain, ibadahnya orang lain. Loh, itu orang nyambung. Ini kan belum selesai dijawab. Artinya orang yang sebanyak itu punya nggak kesempatan masuk surga. Dia nggak berani menjawab tuh, nggak berani menjamin tuh. Menceritakan orang-orang yang terpengaruh. Terus yang disalahkan adalah JRK. Ketika orang yang mengatakan bahwa sekian banyak orang, ribu juta orang ini kemudian bisa masuk surga, itu dianggap keyakinannya JRK. La haula wala quwata illa billah. Bapak, apa sih yang Anda cari itu apa? Dari sekian Anda berbusa-busa nasihat tadi, ceramah tadi, intinya uang, intinya pembelaan, intinya mengagungkan sang imam, intinya taklid buta ta'assub pada suatu golongan, kan itu tadi. Dari sekian nasihat kurang lebih, kalau lebih ceritanya, lebih jelasnya di video sebelum ini ya, sebelum yang saya upload ini, itu lebih jelas ya. Itu inti tetap poinnya adalah keuangan itu. Dan kalau memang kepahamannya kuat, ngapain dibendung? Ngapain dibuat 30 poin juga? Kan keyakinan masing-masing, tapi kan tidak. Kalau keluar berarti pemasukan kurang, upeti kurang. Dan itu. Sehingga yang diunggul-unggulkan imamnya. Ya. Bapak imam juga membela, wakil 4 juga membela. Siapa yang mengatakan tidak? Walaupun Allah alam kebenarannya.
Itu tuduhan paling keji, menuduh Bapak Imam foya-foya. Loh, itu nyata, Anda nggak tahu. Di sini di Karanganyar sini sudah berapa kali off-road, berapa kali touring, berapa kali yang menghabiskan ratusan juta mungkin miliaran di sini. Orang Karanganyar tahu, orang Solo itu tahu. Jadi jangan dikira Bapak Imam itu zuhud, bukan. Dulu sih dulu. Lu alam sekarang semoga bertobat, yang tidak bertobat dari sifat-sifat seperti itu. Orang sini itu yang akal waras akal sehatnya sampai berpikir, iki jane iki tenan ora sih? Kok foya-foya kayak ini? Pakai mobil off-road, mobil besar, rombongan orang pusat. Apa maksudnya? Yang sesuai sunnah itu kuda. Dan itu tidak termansuhkan, tidak tergantikan. Dan tidak tergantikan, kuda ya kuda, manah, kuda, renang itu jelas tidak tergantikan. Ini malah apa? Kemudian mindset itu orang itu sak bodoh-bodohnya wong nek nonton numpak Harley, nonton numpak cross, nonton numpak mobil off-road, apa sih dalam benaknya? Mesti Anda akan mengatakan foya-foya. Bapak ini kasihan penerobos sekelas penerobos pusat, tapi dikibulin di pusat, dilihat yang baik-baik saja. Semoga tersampaikan pada beliau apa yang saya katakan tadi. Apa yang saya sampaikan silahkan dikirim Anda yang mampu sampai menuju pada nomor beliau. Barakallahu fikum jami'an, salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.